Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis Loh Kena. Apa kabar nih Sobat Psikis semuanya? Ketemu lagi dengan saya Uci di channel Psikis Loh Kena. Nah Sobat Psikis, udah lama banget Psikis Loh Kena nggak upload video. Dan juga kita emang jujur banget udah nggak lama ngonten. Ya karena satu dan dua hal yang memang dikerjakan selain nge-youtube. Dan deadline-nya tuh super rentetan banget gitu ya. Nah, Sobat Psikis, alhamdulillah hari ini akhirnya saya diberikan kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk menyajikan cerita-cerita serem buat Sobat Psikis semua. Oke, baiklah Sobat Psikis, kali ini kita ada di channel Psikis Loh Kena yang sudah kalian tahu bahwa channel ini memberikan cerita-cerita yang real, nyata, dan pastinya kita juga ada segmen Nara Misteri di mana kita ngundang narasumber yang punya pengalaman misteri untuk dibagi dengan kalian semua. Nah, segmen Nara Misteri itu ada yang si Nara Misterinya datang ke studio kita, tapi ada juga yang mereka kirim cerita via email ataupun via WhatsApp. Nah, cerita yang kali ini super epic banget dan bener-bener bisa mengobati kekecewaan kita sama kasus prank yang baru-baru ini terjadi. Sobat Psikis penasaran nggak? Kalau penasaran, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya. Kemudian like video ini dan komen Sobat Psikis mau video apa lagi atau ada cerita yang mungkin Sobat Psikis mau ajukan kepada kita dan kirimkan kepada tim Psikis Loh Kena. Terus jangan lupa Sobat Psikis tekan dulu tombol lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update dari channel Psikis Loh Kena. Oke, kalau Sobat Psikis udah siap semua, saya juga udah siap untuk membacakan ceritanya. Maka kita semua harus siap-siap Psikis Loh Kena. Psikis Loh Kena. Iya Sobat Psikis, seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu, ini tuh tepatnya di bulan November ya kan. Coba saya lihat dulu handphone untuk tanggalnya. Nah, kita itu se-Indonesia di prank sama yang namanya Kang Yana. Tahu kan Sobat Psikis, Kang Yana yang mengaku dirinya hilang atau dirinya tuh dapat musibah di Cadas Pangeran Sumedang gitu kan. Dan ini sempat menghebohkan seluruh Indonesia yang ikut mendoakan dan juga ikut panik gitu mencari Kang Yana ini. Nah, jadi kejadian Kang Yana itu terjadi tanggal 18 November 2021, di mana Kang Yana ini diduga mengaku-ngaku dia itu memberikan tumpangan kepada seseorang yang ternyata orang tersebut jahat. Nah, nanti di sini saya tampilkan cuplikannya kasusnya Kang Yana. Ya, sholat dulu di Simpang, sholat Isya. Kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng ikut sama ayah. Aduh, Gusti. Bagaimana cara tanpa keluarga sama itu suka jalan ngirim numpang sampai jalan. Ya, itu dia kasusnya Kang Yana yang sebenarnya gemes banget sih, karena bikin geger satu Indonesia gitu kan Sobat Psikis. Jadinya kita tuh kayak ngerasa, ya apaan sih ini orang gitu kan. Sama aja kayak ngebohongin satu negara gitu ya. Dan banyak banget pihak-pihak yang nggak curiga dan juga ikut termakan isu itu gitu kan, termasuk saya sendiri nih Sobat Psikis. Jadi ceritanya waktu hari Kamis itu si
Kang Yana itu beritanya meledak ya kan, bahwa dia hilang dan lain-lain. Voice note WhatsApp-nya pun tersebar di mana-mana, di semua grup itu hampir semuanya ada dan mengupload voice note-nya Kang Yana yang terdengar sangat menyedihkan dan kasihan banget gitu kan. Saya sebagai emak-emak netizen ya kan, ikutlah update status di WhatsApp. Saya bilang ya Allah kasihan banget gitu kan, karena kita ini sebagai seorang istri gitu kan, suami kita kadang-kadang keluar kerja atau keluar kota gitu kan, kita jadi ikut khawatir, atau orang tua kita, karena papa saya ini orang Sumedang. Saya langsung chat juga ke papa saya, "Pah, hati-hati jangan ambil tumpangan sembarangan," kayak gitu kan. Pokoknya kita udah panik lah sekeluarga. Nah, update status lah saya di WhatsApp. Terus banyak tuh yang komen, dan ini kenapa, karena itu beritanya lagi anget-angetnya tuh. Terus saya bilang nggak tahu, ini katanya orangnya dapet tumpangan terus tiba-tiba dijahatin dan lain-lain gitu. Ada satu keluarga saya yang komennya kayak gini ya, aku bacain ya. Nah, Manda, beberapa bulan lalu Aoks juga habis ngalamin hal ini di Sumedang. Titik terakhir dibawa jauh banget ke Malingping sama Goib. Pergi Kamis, pulang Sabtu. Dan HP dan uang hilang, tapi motor alhamdulillah aman, dan pulang naik motor dari Malingping. Nih, hari Kamis status WhatsApp saya dikomen sama sepupu saya. Sepupu saya itu suaminya, nah ini istrinya, Bunda Ica ya kan. Terus, "Ya Allah Bun, serius," kata saya gitu. "Mohon Manda." Makanya pas lihat kabar itu di Cadas Pangeran jadi keinget lagi kejadian AOK. Nah, sepupuku tuh namanya AOK, istrinya namanya Teh Ica. Jadi di WhatsApp ini Teh Ica ceritain kronologisnya secara teks gitulah, secara singkatnya. Nanti aku bacain aja kali ya ininya. Ini cerita singkatnya nih. Kata aku gini, Malingping kan Banten, kok bisa sih? Itu Malingping jauh banget loh Sobat Sikis, dari Sumedang ke Malingping itu gak masuk akal banget. Terus kok bisa sih taunya itu gaib dari mana Bun? Saya nanya gitu kan. Kemarin juga ada loh kasus tukang bakso di Samarinda yang kayak gitu. Sobat Sikis tahu kan yang tukang bakso hilang itu. Nah, terus si Bunda Ica nih ngejawab, dari cerita AOK yang nolongin dia kasih pinjem HP buat kabarin aku, dan AOK Sherlock titik terakhir. Dia sempet Sherlock loh Sobat Sikis. Pas dicek itu lokasi itu lihat di Google Maps bukan daerah perkampungan, kanan kiri itu hutan kering gitulah. Dan nomor yang orang itu tiba-tiba malamnya udah nggak bisa dihubungin lagi. Kata-kata chatnya juga AOK bilang besok ayah pulang, dalam kurung hari Jumat, kejadian hari Kamis. Insya Allah aman cenah. Aku nungguin sampai Jumat sore nggak ada kabar sama sekali, sampai malam. Awal kejadian AOK mau tugas menuju Indramayu lewat yang lumayan sepi, dan aku tahu banget Sobat Sikis itu emang daerah sepi. Kalau ada orang Sumedang tahu kan daerah. Nah, nanti kita kalau ada di Google saya masukin ya gambarnya biar lebih tergambar gitu buat Sobat Sikis. Nah, terus AOK lewat yang lumayan sepi. Terus tiba-tiba dada rasanya sesak dan berhenti deh sebentar pakai minyak angin. Tahu-tahu ada orang nyamperin kayak petani gitu, nanya ke AOK mau kemana dan lain-lain. Tiba-tiba udah nggak tahu lagi. Sadar-sadar AOK udah ada kayak di musola gitu, gelap sepi banget. Terus ya itu, ada yang bantuin, cuma entah itu manusia atau bukan. Mukanya juga nggak jelas, pakai topi yang petani gitu dan jubah putih. Kasih pinjem HP buat hubungin aku, tapi AOK nggak ada rasa takut sama sekali. Cuman lihat motor ada, HP dan uang aja yang hilang. Nah, terus aku bilang gini kan, Bun, boleh nggak? Aku bilang, ini kan kita lagi pada kecewa semua nih. Nanti chatnya aku buat inilah simpen di ini ya di videonya. Boleh nggak kalau AOK itu ceritanya aku angkat di channel Sikis Lo Kena, karena banyak yang jadi gimana ya, kayak
kecewa gitu kan sama ceritanya Kang Yana. Padahal ini ada beneran loh, ini yang ngalamin asli, bener-bener asli, dan orangnya pun masih ada, dan kejadiannya itu baru di bulan September. Berarti September, Oktober, November, selang 3 bulan. Jadi Kang Yana itu seolah-olah aku kayak mikirnya dia ngarang cerita, tapi yang sebenarnya kejadian itu ada yang ngalamin beneran gitu kan. Nah makanya saya minta si AOK ini kirim voice note, karena dia kan ada di Bandung. Kirim voice note gimana sih sebenarnya ceritanya gitu kan, cerita versi AOK, karena kan aku baru baca teks doang via Bunda Ica nih. Jadi dan alhamdulillah AOK mau ngirimin tuh, baik banget sumpah kakak aku, I love you AOK. Nah dia ngirimin voice note panjang lebar hanya untuk berbagi pengalamannya sama dia. Pengalamannya dia sama kalian gitu kan. Nah, tapi ada disclaimer dari dia, katanya cerita ini emang banyak yang gak percaya. Cerita ini banyak yang gak percaya sih Cung, cuma itu kenyataan. Dan buat apa juga ngarang-ngarang, toh gak ada untungnya, malah rugi, kata dia gitu. Sepupu aku ini AOK tuh dari kecil kita kan emang sering barengan kan, cuman usia kita rada lumayan beda, rada jauh. Nah AOK itu emang anaknya kayak agak sensitif gitu loh, gitu kan, suka kayak tiba-tiba ntar ngalamin apa, dan kita nih adik-adiknya kayak dengerin cerita dia tuh seru gitu. Nah sekarang ketika denger cerita AOK kayak gitu, kasarnya itu mah membahayakan nyawa banget nih cerita yang sekarang ini, yang dia hilang di Sumedang tiba-tiba muncul di Malingping. Itu kayak aku tuh kayak ngerasa sedih, ya Allah, kataku gini, ya Allah gitu banget ya perjuangan seorang suami gitu, cari nafkah gitu kan. AOK ini pekerja keras banget, Masya Allah. Makanya kita sama-sama dengerin dan kita ambil hikmahnya kejadian dari AOK ini. Semoga buat para suami dan ya semua orang lah yang melakukan perjalanan keluar kota bisa selalu dilindungi oleh Allah ya. Langsung aja ya kita dengerin voice note-nya. Jadi kejadiannya waktu bulan September tanggal 16 hari Kamis pagi malah. Jadi waktu itu aku ditugasin untuk ke Indramayu karena urgent, barang overload dan harus segera kunjungan ke sana hari Kamis itu. Nah, setelah lihat di map kondisi area Indramayu yang akan didatangin tuh ternyata berbatasan sama Pemanukan Subang, daerah Anjatan. Anjatan itu yang dekat Patrol lah gitu ya. Nah, kalau lihat map lewat Palimanan, Loh Bener, Losarang, Jatibarang itu mungkin agak terlalu muter gitu. Jadi mangkas waktu biar cepet AOK melalui ya itu emang areanya untuk pengantaran paket pun termasuk area transit karena berbatasan langsung dengan Indramayu gitu ya. Areanya pun terbilang ya mungkin Uci juga udah tahu lah, sungai kering dan hutan-hutan kering lah, hutan-hutan karet yang kering gitu. Nah, kejadiannya waktu itu jam 10 pagi aku berangkat dari Sumedang, dari Gerai Sumedang, pakai sepeda motor melalui jalan. Nah, sekitar jam setengah 12 itu, waktu itu aku istirahat di area hutan kering itu karena ada satu gubuk kecil buat istirahat. Nah, sambil minum, sambil istirahat. Nah, tiba-tiba ada yang lagi boncengan pakai sepeda itu kayaknya seperti petani lah gitu. Nanya mau kemana? Mau ke Indramayu Pak, ke Haurgelis, ke Anjatan. Oh, ya sekitar 2,5 jam lagi lah, nah gitu. Oke, lumayan lah, udah agak deket gitu. Nah, terus pas ketika dia udah lewat, dia permisi lewat, dia nggak turun, dia pakai sepeda sambil lewat tanyanya gitu. Nah, pas dia lewat di situ, aku udah nggak sadar, udah nggak inget ya. Tahu tiba-tiba hari Kamis
sore, hari Kamis sore, nggak sore lah, maksudnya siang, sore itu terbangun jam sekitar habis zuhuran lah, kebangun, tiba-tiba ada di sebuah musola, di sebuah kampung, di situ ada rumah-rumah warga sama musola. Nah kebetulan Oka di musolanya itu sendiri, dan posisi motor itu masih sama seperti posisi waktu Oka parkir di gubuk yang kemarin itu, yang tadi berhenti itu gitu. Nah habis itu ya Oka juga ngelihat rumah warga perkampungan, cuman kok rumahnya kelihatan kampung itu kelihatan kampung mati gitu, nggak ada penduduk yang lalu lalang, padahal kira-kira jam setengah 1 siang lah. Nah tiba-tiba ya ada yang aneh juga kan gitu, wah gimana ini gitu kan. Nah tiba-tiba ada orang laki-laki pakai peci gitu kan, pakai peci ya, setelan kayak orang yang mau ya, santri lah gitu. Nah dia tuh nyamperin ke Oka, ya istirahat aja di sini dulu, senang gitu. Tadi saya nemuin Akang di sini, nah, gitu. Oh, aku nggak sempat nanya-nanya, pokoknya dia nyodorin handphone ke Oka teh, karena handphone Oka hilang, udah nggak tahu di mana lah gitu, handphone hilang. Nah si orang itu tuh nawarin handphone buat Oka suruh kabarin ke Teh Ica gitu, ke si Bunda. Nah, ya itu masih sadar, masih ingat gitu ya, masih bisa nomor gitu. Nah, aku telepon ke Teh Ica, ke si Bunda, kalau aku sekarang lagi di posisi daerah ini, bahkan sempet Sherlock gitu, dan di area Buah 2 itu gitu, sempet Sherlock, dan ya nanti dikabarin lagi ya, nggak enak handphone punya orang gitu kan. Udah dari situ dia tuh nggak tahu kemana, ngambil makanan, ngasih makan gitu kan, ngasih makan. Dan anehnya makanan itu tuh aku nggak tahu makanan apa gitu yang aku makan teh, aku asa ingat, sadar nggak sadar kayak mimpi lah gitu, makan aja gitu ya. Nah udah di situ tuh sekitar hari Kamis sore makan gitu kan, tahu-tahu udah langit udah gelap. Tapi anehnya di musola itu tuh ya seperti masjid lah, bukan musola sih, masjid gitu ya, nggak ada orang yang sholat dari mulai zuhur, asar gitu. Itu nggak ada kegiatan di masjid itu gitu, di musola itu nggak ada sholat asar berjamaah, nggak ada maghrib berjamaah sampai isya terus. Nah aku juga masih bingung, jadi keadaan tuh sendiri karena orang tadi pulang lagi, nggak tahu kemana lah, ngilang lagi gitu. Nah malam, nah sampai ke besoknya, nah nggak tahu lah, pokoknya aku nggak ngelihat jam karena seperti kayak mimpi gitu, kayak antara sadar dan nggak sadar itu nggak ada orang gitu di situ tuh. Nah ingatnya pas hari Jumat malam, satu hari berikutnya Jumat malam gitu kan, karena dari Kamis malam sampai Jumat pagi sampai Jumat malam tuh aku nggak inget apa lagi gitu. Nah pas hari Jumat malam itu ya habis maghrib lah, ya menjelang isya gitu, itu aku dikerubunin sama orang-orang yang berjubah hitam tuh, dikelilingin di musola itu, dikelilingin di luar, di halaman itu dikelilingin gitu. Nah wah ini yakin ini pasti aku kan nyangkanya oh ini udah dibawa ke alam kayak gitulah gitu ya, maksudnya udah kayaknya meninggal nih gitu kan, pikiran teh gitu kan ya udah. Nah dari situ tuh pas lagi ya, memang sih orang-orang yang berjubah itu tuh nggak ngapa-ngapain, cuman dia ngerubunin doang gitu, ngerubunin aku doang. Nah tiba-tiba datang si orang itu, dia kayak seperti diplomasi lah, kayak ngobrol sama yang berjubah itu tuh, tapi nggak tahu bahasa apa, ada seperti bisik-bisik lah gitu, karena aku juga nggak tahu gitu. Nah pas ketika dia lagi bicara kayak gitu sama si orang yang jubah-jubah itu, nah si orang-orang jubah itu, orang-orang yang berjubah itu tuh dia langsung pada pergi terus tiba-tiba si si laki-laki itu nyamperin ke aku. Cuman anehnya, nah kok dia bisa tahu, bisa ngomong gini, nepuk pundak, engke oge
wih kak, gitu. Kak. Nah, yang Aoka anehin itu dia ngomong kak. Wah, kalaupun misalnya dia nemuin ID card Aoka ya, yang itu pun namanya Okta, bukan Oka gitu. Nah, pas dia ngomong nke oge uwihnya kak, eh pokoknya mah anjing uih cenah gitu. Oka mah sing sabar weh cenah gitu. Jadi tapi Aoka yang ngerasa orang itu kok sering bareng, sering lihat gitu, sering ngobrol, sering ngerasain tiap hari bareng gitu. Cuman siapa gitu, karena dia nggak nunjukin muka, dia selalu tertunduk gitu. Nah, setelah Jumat malam itu dia tuh udah ngomong kayak gitu. Dia bilang nyata itu abdi bade namanya teh bade angkat lah, hebatnya bade angkat heula senanya sigana di malam ieu mah terakhir pendaftaran abdi gitu, ngomong gitulah si orang itu teh. Nah, dari situ teh lep kayak bangun tidur tapi di posisi di area yang berbeda, di area yang di mana ya, ini udah dua tempat yang berbeda. Yang tadi mah emang agak burem terus emang kampung mati, dan yang pas ketika sadar ini tuh bener-bener di sebuah gubuk lagi, tapi bukan di situ yang waktu hari Kamis itu. Dan posisi motor itu masih tetap sama di situ posisinya, parkirnya pun ngadepnya sama gitu, sama yang pertama Aoka berhenti gitu. Nah, anehnya ini areanya bukan hutan kering gitu kan. Malam itu tuh Aoka bangun di sekitar jam setengah habis subuh lah, karena Aoka lihat ada yang mau ke pasar, terus ada suara-suara desir ombak kayak gitu-gitu kedengar. Wah, perasaan di mah kemarin jauh dari laut lah gitu, nggak mungkin kedengar ombak. Ini mah beda hawanya gitu. Tapi ini benar-benar real karena ada aktivitas di situ gitu, ada aktivitas, ada yang kemana, ada yang pokoknya berlalu lalang lah warga teh kita. Pas waktu itu posisi handphone sama uang ya, bukan dompet, uang itu nggak tahu gimana ceritanya. Yang penting uang tuh nggak ada, cuma identitas semua lengkap itu. Nah, jadi ketika itu aku kan nanya nih sama warga di situ, sama ibu-ibu lah gitu. Aku kan nanya, Bu maaf, ini di daerah mana gitu kan? Oh iya mah di Malingping Malingping Lebak gitu. Hah, Malingping Lebak, Banten Bu, muhun gitu. Nah, anehnya teh, nah jauh-jauh ka dieu gitu kan. Ya emang sih aku udah punya pikiran ini udah nggak beres gitu. Nah, lihat motor kondisi bensin udah mau habis, udah merah gitu kan. Nah, sambil jalan pelan-pelan nemu pom bensin. Saya ngomong aja ke petugasnya karena saya tersesat di sini, uang saya hilang gitu kan, minta bantu isi bensinnya, soalnya ya saya mau pulang ke Bandung gitu. Nah, dengan senang hati ya orang-orang itu pun bantu, dikasih full tank bensinnya dan dikasih bukan uang pegangan sih, ya cecepengan lah, bisa ada apa-apa nah gitu. Nah, terus tiba-tiba jalanlah tuh Oka dari Malingping tuh. Biasanya kalau lihat rute dari Malingping itu kita suka diarahin ke arah Jasinga Bogor biasanya. Kalau lihat track map mah. Nah, ini enggak, kita nyusurin pantai selatan. Dari mulai nanti ketemu Pelabuhan Ratu gitu kan, dari mulai Surade ini gitu kan. Pokoknya pesisir selatan aja Sukabumi. Dan selama di perjalanan itu aku nggak ngerasa ada yang lewat, ada yang ada yang berlawanan arah, terus nyiap motor, itu nggak ada. Jadi serasa sendiri aja, dan ngejalanin motor pun nggak kerasa capek atau kayak gini. Bayangin trek itu dari Malingping ke rumah itu sekitar 6 sampai 7 jam lah gitu untuk waktu tempuhnya. Nah,
ketika Oka sampai di bukan perbatasan, ada plang pertigaan area yang lurus Cidaun belok kiri Sindang Barang Cianjur. Nah, tiba-tiba Oka belok ke arah Cianjur. Nah, dari situ udah nggak kerasa kayak nyetir. Bener-bener nggak kerasa kayak nyetir. Nah, tiba-tiba ketika udah sampai Cileunyi, ingat-ingat udah sampai Cileunyi itu ada yang nepuk, tek 2 kali, dan selalu nempuknya 2 kali. Di situ kayak bangun lagi, kayaknya oh Cileunyi. Nah, dari situ udah mulai ngerasa naik motor, gitu. Udah mulai ngerasa kalau Kak nyetir motor, gitu kan. Motor, akhirnya alhamdulillah sampai rumah. Ya dengan selamat gitu kan, tapi nggak ngerasa lelah atau capek. Bahkan di rumah pun ngobrol dengan santainya, nggak ngerasa benar-benar perjalanan 7 jam gitu kan, karena berangkat dari Malingping itu sekitar jam 6:30 lah gitu, nyampe jam 3:30 asar pokoknya gitu. Ya mungkin ceritanya kayak gitu Cung. Jadi kalau diruntut secara detail sih udah lupa inget ya, karena posisinya antara sadar dan nggak sadar ya. Nah, untuk pelacakan polisi juga sebetulnya polisi juga nggak terlalu nanggepin hal yang kayak kemarin Siana gitu. Jadi polisi pun hanya nanya ke si Buna tuh apakah ada masalah keluarga gitu kan, disangkanya Oka sebenarnya nggak ke situ. Cuman kalau di tracking dari titik GPS terakhir, bahkan ngelibatin bea cukai ya, kakaknya si Bunda gitu ya, ngelacak nomor handphone terakhir di titik mana tuh, semuanya agak ada yang nggak akurat juga gitu, karena jam 1 ketika Oka Sherlock 1:30, selang beberapa menit tuh katanya terakhirnya di Jatinangor. Itu pun jam 11. Gitu kan, karena Jatinangor sama kalau dihitung pakai motor ya 2,5 jam nyampe tuh, nyampe area situ tuh nggak mungkin hanya hitungan beberapa menit gitu. Terus ada dari pihak bea cukai juga ada yang bantuin, si nomor yang Oka teleponin itu tuh dia nggak ke data, polisi juga ngerahasiain, jadi nggak ada data gitu. Nggak ada data yang nomor itu gitu kan, di get kontak juga emang nggak ada gitu kan, udah dilacak. Jadi kalau kita tarik benangnya sih, Oka ditolongin sama orang yang sama gitu. Kalau ya bukannya percaya ke hal-hal yang di luar nalar ya, cuman selama peristiwa-peristiwa kayak begal lah, kayak Oka ditabrak mobil dari belakang sampai motor hancur banget, tapi Oka cuma luka doang, lecet di kaki doang gitu ya, kalau ditarik ke belakang, orang itu tuh selalu ada gitu. Dan itu tuh Oka nggak tahu tuh itu siapa gitu ya, cuman banyak yang bilang kalau misalnya Oka lagi main ke rumah temen nih, si orang tua itu bilang bukan hodam sih. Jadi dari kecil udah ada yang jaga katanya, dari keturunan ibu dan ayah. Dari Jawanya ada, dari Garutnya juga ada katanya gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang meskipun ada kejadian seperti itu ya walau alam ya, dibantu sama gaib atau kayak gimana, mungkin udah takdirnya seperti itu mungkin ya. Cuman orang misterius itu selalu ada. Jadi waktu contoh, jadi melebar nih nggak apa-apa ya. Jadi contoh nih, ketika Oka di Garut dileles, ditabrak dari belakang nih sama mobil itu, kalau dilihat motornya, Uci kalau ingat itu tuh hancur banget motornya, depannya tuh hancur banget, sampai biaya 3 jutaan lah untuk servis itu. Tapi Oka tuh cuman luka, hanya lecet pun nggak luka berdarah gitu, lecet di kaki doang, itu pun satu kaki kiri doang. Nah, ada yang ngomong dari penduduk sekitar yang lihat pas kejadian Oka ditabrak itu, katanya dari depan tuh Oka ada yang meluk pakai baju putih, cowok, selalu cowok. Terus dibegal di Cimahi, 4 orang nuturin Oka waktu maghrib mau kirim paket, tadi udah bawa celurit, tapi ada orang itu di depan
mereka pada pulang. Jadi ya mungkin itu nggak tahu ya siapa, cuman banyak orang yang bilang ini apa cuman penjaga dari lahir, dan itu pun dari nenek dan dari kakek katanya. Jadi dari Jawanya juga katanya ada, karena semua kalau dari Jawa mah, dan dari Garut katanya ada juga gitu. Jadi ini nggak ngeganggu, cuman bersifat menjaga. Itu pun nggak menjaga secara kita untuk kekebalan gitu, nggak, cuman selalu dijauhin dari masalah, dan bikin orang itu ke kita tuh kayak beda lah gitu. Ada rasa gimana lah gitu, segennya gitu. Ya mungkin itu sih kejadian kemarin tanggal 16 September 2021 gitu, dan mungkin mudah-mudahan gak pernah ada yang ngalamin lagi ya yang seperti itu. Kalaupun misalnya emang ada, ya aku harap bisa jadi pelajaran gitu. Jadi area-area di situ tuh benar-benar emang angker katanya gitu ya, di area. Kita aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Psikis, itu dia cerita dari AOK. Gimana, serem banget kan? Dan kayak ngerasa jadi makin khawatir gitu sama suami-suami kita yang mungkin harus kerja keluar kota, harus menempuh perjalanan antar kota gitu kan. Dan gua ini dulu waktu saya masih belum nikah, itu saya pernah touring Vespa ke situ. Makanya nih saya tahu banget dan saya merinding banget sumpah gitu kan pas tahu kejadiannya AOK hilang itu itu daerahnya emang perkampungan, bukan perkampungan warga, maksudnya kayak kebun kosong, jalan pun cuman kayak 2 motor. Ini waktu saya alamin ya, tahun berapa itu lupa, tahun 2011 mungkin atau 2010. Itu cuma 2 motor doang. Kanan kiri itu bener-bener kebun kering. Sebelah kanan tuh kebun kering yang gak ada tumbuhannya, tandus. Dan sebelah kiri itu saya inget banget kebun, tapi pohonnya tuh jarang-jarang. Dan saya waktu itu juga diperingatin sama warga situ karena berangkatnya saya tuh jam 5 sore. Dan sama, saya juga menuju Indramayu karena ada acara Vespa di sana gitu kan. Neng, jangan lewat sini, kayak gitu. Neng mau kemana? Mau ke Indramayu, Bu. Atuh ulah wengi-wengi cenah gitu. Ieu mah tos kasontenan, bobowe di dieu katanya gitu. Saya disuruh nginep di rumah warga dulu, katanya jangan meneruskan perjalanan. Tapi waktu itu namanya saya dan teman saya si Kikiu itu masih kayak gejolak kaula muda gitu kan. Apaan sih gitu. Dan memang alhamdulillah waktu itu saya nggak ngalamin apa-apa. Cuman jadinya ketika Aoka cerita, saya tuh langsung kayak flashback gitu. Wow, Aoka dan itu emang serem sih. Aoka juga bilang kan, kata warga situ emang angker gitu kan daerah. Dan kejadian ini tuh benar-benar real yang Aoka alamin sampai istrinya itu lapor polisi. Dan laporan polisi itu ada, dan aku pernah inget banget Bunda tuh beberapa bulan yang lalu tuh pernah update status semoga dilindungi ya Allah, semoga gitu. Pikirku apa sih Bunda ini kenapa gitu, karena nggak ada kabar apa-apa ke keluarga gitu kan. Dan begitu tahu kayak gini asli sih sedih banget, sedih bener, kayak aduh kasihan gitu kan. Kerjanya tuh emang lintas kota gitu Aoka tuh. Jadi pas baca ya Allah kataku segitunya banget gitu perjuangannya, sedih tau. Ya alhamdulillahnya masih dilindungi ya, melalui qadarullah juga masih selamat sampai sekarang, masih sehat. Duh, kaget juga soalnya dengan ceritanya, kok kita nggak tahu gitu sebagai keluarga gitu kan. Malah beberapa kali juga sempat ngalamin kejadian yang membahayakan, tapi alhamdulillah masih dilindungi sama Allah. Sekian dulu cerita dari channel Psikis Lo Kena. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Psikis Lo Kena dengan cara like, comment, subscribe pastinya, dan juga tonton videonya sampai habis. Terus supaya nggak ketinggalan update channel Psikis Lo Kena, Sobat Psikis bisa tekan lonceng notifikasi. Jadi begitu ada update
dari Psikis Lo Kena muncul notifikasinya di handphone Sobat Psikis semua. Oke, makasih Sobat Psikis udah nonton Psikis Lo Kena. Semoga bisa diambil pelajaran dan hikmahnya dari kejadian yang kita bacain hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan selalu dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengar cerita seperti ini, pesanku jangan bikin kita tambah takut dengan yang namanya hal gaib, jin dan lain-lain, tapi kita harus semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kita jadi semakin memperkuat iman kita gitu. Oke deh Sobat Psikis, saya Uci undur pamit. Jangan lupa untuk di follow Instagram dan juga fanspage-nya Psikis Lo Kena. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap Psikis Lo Kena.